Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Bisa Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Hari ini kita akan membahas tentang 6 perbedaan jelas karakter orang sukses dibanding dengan karakter orang yang tidak sukses. Oke, setelah yang satu ini. Ternyata memang ada perbedaan yang sangat signifikan, sangat jelas ya, perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang tidak sukses gitu ya. Terlihat dari karakternya, terlihat dari tingkah lakunya, terlihat dari bagaimana dia meresponi sesuatu, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas ada 6 ya perbedaan karakter yang sangat jelas. Ini perbedaan antara orang yang sukses versus orang yang tidak sukses. Oke? Yang pertama, orang sukses itu menunjukkan rasa syukur mereka dan tidak segan memuji orang lain, ya kan? Mindsetnya positif sehingga dia tidak pernah terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Maksudnya apa? Kalau ada orang lain yang sukses, mereka itu ikut senang, ya. Mereka itu ikut merasa bersyukur juga, walaupun mungkin dirinya sekarang belum sukses, tapi dia percaya suatu saat saya juga bisa sukses seperti dia. Dan mereka bukannya terintimidasi, bukannya merasa kenapa kok saya nggak seperti mereka, kenapa kok seperti ini hidup saya, kenapa, ya kan? Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka berpikir, wah, mereka bersyukur karena apa? Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Ya kan? Kalau dia punya kesempatan untuk sukses, saya juga punya kesempatan itu. Ya kan? Saya juga ikut senang dulu. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti kalau saya sukses juga, orang-orang sekitar saya, orang-orang di lingkungan saya, mereka juga ikut senang. Nah, itu mindsetnya teman-teman ya, sangat positif. Mereka nggak pernah terintimidasi, ya kan, oleh orang sukses. Tetapi sedangkan orang yang tidak sukses, ya kan, mereka tuh sering mengkritik orang lain tanpa dasar apapun. Ya pokoknya kritik aja, jelek-jelekin orang, negatif sama orang, ya kan, dan mereka tidak bisa mengapresiasi kesuksesan orang lain, tidak bisa mengapresiasi hal kecil yang orang lain mungkin lakukan, orang lain yang mungkin bisa berhasil di tingkat itu, mereka nggak bisa apresiasi. Dan seringkali mereka tuh mengeluarkan aura negatif dan terintimidasi. Wah, ini kayaknya orangnya ini sukses karena ini deh, karena pesugihan deh, ini orangnya karena, wah, pokoknya negatif semua. Dan mereka mengkritik, cuman bisa mengkritik tapi tidak pernah memuji orang itu, tidak pernah merasa bersyukur kalau ada orang atau mungkin bahkan temannya yang lebih sukses daripada dia. Oke, nah Anda yang mana? Coba dipilih. Oke. Yang kedua teman-teman, orang sukses itu selalu hidup untuk hari ini dan selalu improve, selalu memperbaiki dan memaksimalkan waktu pikiran mereka. Jadi mereka itu hidup nggak terbentur oleh masa lalu gitu ya, nggak memikirkan masa lalu terus gitu kan, dipikirkan, direnungkan terus gitu, enggak. Mereka hidup tentang hari ini. Ya, apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk mengubah masa depan saya, apa yang harus saya perbaiki tentang diri saya, apa yang saya harus perbaiki tentang cara pikir saya, mindset saya, cara bicara saya, ya, cara komunikasi saya, mungkin cara berteman saya. Nah, itu mereka selalu improve, mereka nggak mau stuck di situ. Nah, sedangkan orang yang tidak sukses, mereka hidup di masa lalu, ya kan, dan selalu berada di hal itu aja. Mereka nggak mau move on, ya kan, dan mereka selalu berkata bahwa seandainya aku dulu seperti ini, seandainya saya seperti itu, ya kan, itu yang dibicarain terus gitu. Sedangkan nggak pernah maju, nggak pernah move on, karena dia selalu mikir seandainya dulu saya nggak ngelakuin itu, seandainya dulu saya nggak terlalu bodoh seperti itu. Akhirnya menyalahkan diri sendiri dan akhirnya ya sudah hidup di masa lalu, ya kan? Sedangkan orang sukses tidak, mereka hidup di masa sekarang dan selalu improve. Anda yang mana? Silakan pilih sendiri. Oke. Yang ketiga teman-teman, orang sukses itu berani mengambil tanggung jawab. Ya, ketika berbuat kesalahan mereka mau ambil resiko, berani tanggung jawab dengan kesalahannya. Ya kan? Dia orang yang pertama yang maju ngomong, saya yang salah, saya minta maaf, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan ini, ya. Sedangkan orang yang tidak sukses, mereka lebih suka menyalahkan orang lain, ya kan. Mereka lebih suka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Oh, memang orang tua saya sih, gara-garanya orang tua saya ini orang tua miskin sih, ya kan, nggak bisa bikin sekolah saya tinggi, akhirnya saya ini jadi orang gagal. Oh, gara-gara teman-teman saya ini orang-orang yang tidak terpelajar sih, teman-teman saya ini orang-orang yang menyusahkan orang tua, saya akhirnya ketularan mereka. Ya, mereka selalu menyalahkan keadaan mereka, menyalahkan kondisi mereka, menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Ya kan, sedangkan orang yang sukses dia salahkan diri sendiri, ya kan, dia maksudnya dalam arti dia tanggung jawab. Berarti harus saya perbaiki, saya nggak boleh seperti ini terus,
saya harus perbaiki, ini tanggung jawab saya. Ya, nggak ada orang lain yang bisa mengatur hidup saya gitu kan. Saya harus bisa bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Nah, itu orang sukses. Pilih sendiri yang mana teman-teman. Anda yang mana? Oke? Yang keempat teman-teman, orang sukses lebih suka mendiskusikan ide dan bekerja secara nyata gitu ya. Senang bicara tentang ide-ide yang baru, ada informasi atau ide-ide yang bisa mereka kelola dan bisa kembangkan. Sedangkan orang tidak sukses, orang gagal, mereka sibuk menggosip orang lain, sukanya gibah, sukanya jelek-jelekin orang lain, ya, sukanya itu bicarain orang lain yang nggak bener, gitu kan, gosip kesana kesini. Ya, udah nggak pernah bicarain tentang masa depan, kerjaan, atau mungkin usahanya seperti apa biar lebih maju, malah bicarain kejelekan orang lain. Nah, itu orang yang tidak sukses. Ya, kita harus bisa pandai-pandai memilih kita mau jadi orang sukses atau orang yang gagal. Yang kelima teman-teman, orang sukses selalu berani akan adanya perubahan. Ya, mereka bukan stagnan dengan diri mereka sekarang, tapi kalau ada perubahan mereka tuh selalu bisa mengasah skill mereka dan bisa beradaptasi. Mereka nggak mau kayak gini terus gitu kan. Misalnya nih, karena pandemi orang-orang jualan online. Ya, orang ini tetap keras kepala, udahlah nggak peduli, pokoknya saya harusnya jualannya seperti ini, saya tuh yang paling pintar ya kan, saya jualnya seperti dari dulu bisa sukses gara-gara ini. Ya, sedangkan ini orang gagal ya kan, orang tidak sukses atau orang gagal itu takut perubahan, takut ambil risiko. Ya, mereka lebih suka terjebak di zona nyaman. Ya, saya bisanya cuma jual kayak gini, saya nggak bisa jualan online. Ya sudah, saya pun sukses kok di bidang seperti ini, nggak pernah jualan online aja bisa sukses. Padahal zaman selalu berubah, teman. Orang yang jualan online omsetnya lebih berkali-kali lipat dibanding orang yang enggak, contohnya gitu. Nah, sedangkan orang yang gagal tadi nggak mau berubah. Nah, Anda yang pilih yang mana? Oke. Yang keenam, yang terakhir teman-teman, orang sukses ya orang yang berpotensi, yang selalu mau belajar dan mereka selalu terbuka dengan wawasan baru. Mereka haus akan ilmu dan mereka seperti spons. Mereka nyerap ilmu dimanapun, entah itu siapapun mereka bertemu dengan orang, mereka seperti spons, siap menyerap ilmu dimanapun dan kapanpun. Sedangkan orang yang gagal, orang yang tidak sukses, mereka itu seperti tembok, ya, ada apapun mental, ada informasi apapun mereka nggak mau terima, ada edukasi atau pengetahuan apapun mereka anggap itu sampah gitu kan, nggak peduli sama yang lain. Nah, sedangkan orang yang sukses seperti spons, dia siap menyerap ilmu dari manapun, dari siapapun mereka mau belajar. Nah, itu. Oke, jadi itu aja sharing saya teman-teman. Anda mau jadi karakter orang yang sukses atau Anda punya karakter orang yang gagal, itu tergantung pilihan kita, pilihan hidup kita masing-masing gitu ya. Kalau Anda tanya siapa yang mau sukses, semua orang pasti mau sukses, nggak ada satupun orang yang mau gagal. Cuman satu, Anda ambil keputusan atau pilihan yang mana. Anda ambil tanggung jawab atau Anda stagnan atau Anda siap keluar dari zona nyaman. Ya, tadi pilihannya tadi teman-teman, tinggal Anda pilih, Anda di Anda di zona yang mana, ataukah ada zona sukses atau zona gagal. Oke, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda teman-teman, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.